Saya langsung ke Miko. Miko, kalau instrumen pengawasan benar-benar sepenuhnya diserahkan kepada publik, ini berarti relevansi dari Komisi Yudisial saya kemudian publik bisa pertanyakan kalau memang sepenuhnya diserahkan pada publik. Lalu bagaimana kami masih bisa berharap ke lembaga-lembaga pengawas? Salah satunya adalah Komisi Yudisial kalau memang konteksnya seperti itu. Oh, tentu enggak dialihkan sepenuhnya ya, Kak Fitz. Sama dengan anekdot kan, tanggung jawab kita bersama, berarti tidak ada yang bertanggung jawab kan, karena semuanya bersama-sama gitu. Enggak, tentu peran utamanya pada lembaga-lembaga yang diberi mandat oleh publik untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya ya. Nah, salah satunya Komisi Yudisial dalam konteks pengawasan perilaku hakim gitu ya. Itu tanggung jawab utama kita gitu. Tapi tentu peran publik itu tidak bisa dikesampingkan gitu. Nah, ada beberapa metode pengawasan yang kita lakukan lah ya. Pertama misalnya jika publik tidak bisa hadir di persidangan misalnya, tentu Komisi Yudisial punya beberapa mandat yang bisa digunakan ya untuk kemudian hadir di persidangan gitu ya, baik pada tingkat banding maupun tingkat kasasi gitu. Nah, tinggal bagaimana nanti keterbukaan dari masing-masing pengadilan begitu ya untuk kemudian di agenda mana Komisi Yudisial bisa hadir dan di bagian mana yang tidak bisa hadir misalnya begitu. Pada prinsipnya kan sebenarnya sidang itu terbuka untuk umum kan, kecuali perkara-perkara yang dikecualikan misalnya kan perkara-perkara kesusilaan, melibatkan anak, kemudian juga keamanan negara dan sebagainya. Nah ini kan perkara ini kan tidak memenuhi indikasi itu sebenarnya ya, memenuhi karakter itu. Jadi saya kira ini prinsip terbuka untuk umum gitu ya. Tinggal nanti dilihat di agenda-agenda mana yang kemudian bisa ya didatangi atau dihadiri oleh Komisi Yudisial. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira perisai yang paling penting juga adalah kemandirian hakim. Ini penting saya garis bawahi ya Kak Pris ya. Kemandirian hakim itu basis ya untuk kemudian hakim memberikan keadilan. Saya tidak mau bicara soal vonisnya, apakah mati, apakah seumur hidup. Kemandirian hakim itu adalah ketika dia memutuskan perkara itu berdasarkan fakta, berdasarkan hukum, dan berdasarkan keadilan kan. Nah, tapi yang perlu dipahami, kemandirian hakim itu bukan privilege. Dia bukan keistimewaan. Tapi tanggung jawab dari seorang hakim untuk memberikan keadilan. Terutama ya dalam kasus-kasus seperti ini itu bukan publik yang perlu diberikan keadilan kan, tapi korban dan keluarganya. Nah itu yang paling penting saya kira juga untuk dipahami bagaimana mendudukan kemandirian hakim ini bukan sebatas privilege ya, tapi merupakan tanggung jawab gitu dari seorang hakim. Terakhir Pak Nelson, menurut Anda nih kalau gitu berarti kami harus banyak nonton lagi persidangannya. Padahal persidangannya bisa jadi tidak memberikan kesempatan kepada publik untuk ikut seperti sekarang di pengadilan tingkat pertama. Baik, terima kasih nih Fristian. Saudaraku tadi Albert sama pengawas dari Pak Niko ya. Kutata dulu satu-satu. Pertama, saya belum lupa Undang-Undang 1470 tentang peradilan umum, kalaupun direvisi sekali atau dua kali, intinya semua konten pengadilan itu tertulis. Nah, Adinda Albert tadi mengatakan bisa pakai handphone. Apa sudah relevan ini? Ada Undang-Undang IT. Dan dikasih Tuhan kita COVID yang cukup berkepanjangan. Apakah tadi Niko sudah sampaikan bahwa berhak dari SEMA ya, surat edaran dari penjara. Tetapi setiap kita pengadilan, sang hakim replik duplik apapun namanya, ayo kemaju ke depan saya. Serahkan berkas itu ya. Kan ditunjukkan tertulis. Ini Undang-Undang 1470. Ini adalah Pak Nelson. Ya, intinya sudahkah bisa kita bermain handphone? Hakim ini begini. Hakim ini begini. Enggak bisa. Kemandirian tadi kita lengkapi. Ada 3 tugas hakim itu ketika kita pengantar ilmu hukum dulu ya. Refer vakum, refer finding, refer forming. Membentuk, menciptakan dan memutuskan. Ini itu tadi naluri ya. Oleh karenanya ya ke depan perpaduan ini, kalau ini mudah-mudahan saya tidak ketinggalan karena KUHP ini secara pribadi belum saya terima semua. Oleh karena itu masuk sosialisasi, sosialisasi 3 tahun. Kalau tidak, terakhir paling enak lah. Saya pernah sekolah di kampung kawan. Cara juri lah, mau Anglo-Saxon atau apa. Ini praktis ini. Wah, ini ekstrim sekali nih ya. Enak sekali nih. Pak, masukannya adalah perubahan sistem hukum kita dari Eropa kontinental menjadi Eropa. Hakim tidak 3 orang. Anglo-Saxon. Ya, dulu kan kita kolonial. Ini sudah ada tadi handphone, ada
Saya sudah habis waktunya. Ini kita harus duduk bareng lagi untuk bicara Waduh. apakah sistem hukum di Indonesia Saya ini ikut mengikuti membuat sistem PP hukumnya, inovasi ya. Kita lakukan ini. Terima kasih. Ropa Continental atau Alloc Session ya. Karena seperti mungkin pemirsa lebih familiar dengan Alloc Session karena saya lihat di TV-TV atau di TV-TV. Di film-film ada juri yang kemudian menjadi pemutus sebuah perkara. Mereka voting ya dengan masyarakat langsung. Suara dengan masyarakat langsung. Waktunya saya sekali sudah habis. Bang Ijul makasih ya. Pak Nelson juga makasih. Albert juga makasih. Miko juga terima kasih. Kita tunggu bagaimana masih besok ada satu sidang lagi yaitu Richard Eliezer. Kami juga akan menayangkan breaking news untuk kita sama-sama mengikuti persidangan Richard Eliezer. Apakah nanti permohonannya sebagai justice collaborator itu dikabulkan oleh hakim atau tidak? Ikuti dia di BTV. Saya Christian Gretsch. Kita jumpa lagi besok. Thank you.